Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, John Pontoyanis melakukan kunjungan ke daerah pemilihan 2 Siau Timur Selatan. Kunjungan tersebut dalam masa reses atau menyerap aspirasi masyarakat yang berlokasi di Kampung Lia, Kecamatan Siau Timur, Selasa 24 Agustus 2021. Ketua DPRD didampingi oleh Sekretaris Dewan Masri Kasehung bersama staf Dewan lainnya, dihadiri oleh Kapitalau Kampung Lia bersama-sama dengan perangkat kampung, perwakilan MTK, Kepala Puskesmas Lia, tokoh agama, warga masyarakat yang ada di Kampung Lia. Yang hadir pun dibatasi karena mengingat dalam protokol kesehatan, jadi kehadiran dibatasi hanya 25 orang saja. Kegiatan berlangsung di rumah keluarga Tamalonggehe Malo yang ada di Kampung Lia. Reses yang dilakukan ini pun sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 161 huruf I, J, dan K. Adalah reses. Jadi resesi kemarin ketanya memuli apa usule kumang ketani tamakrea 5 menit yang suwe kita tahu, tetapi yang menerangkan ke dia horor atau kereau nakale ia sound reses kata ketua dewan pikiran sudah reses usul-usul matang datin apa di reses ini. Jadi kami DPRD dan pemerintah daerah ada satu undang-undang yang namanya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di dalam undang-undang ini diatur tugas fungsi pokok, tugas fungsi wewenang, tugas pokok fungsi dan wewenang DPRD. Di undang-undang ini juga mengatur pemerintahan. Nah, intinya undang-undang ini mengatur tentang penyelenggara pemerintahan antara pemerintah daerah dan DPRD seperti yang ada di kampung, yaitu Undang-Undang 6 2014 juga tentang desa yang biasa kita sebut sekarang sudah kampung karena sesuai perda kearifan lokal sesuai undang-undang menyampaikan bisa di nama lain disebut sesuai kearifan lokal yaitu kampung, dengan kepala desanya yaitu kapitalau sebutannya. Ya. Sama juga di kampung. Tujuan pemerintah kampung dengan MTK itu sama. Bagaimana mensejahterakan rakyat. Nah, jadi kenapa undang-undang dipisahkan? Undang-undang dulu Undang-Undang 32 2004 masih ada desa di situ. Dia berubah Undang-Undang 23 2014 desa sudah keluar Undang-Undang 6. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan kami ini adalah mitra yang sejajar dengan pemerintah daerah. Nah, tetapi yang sebab pemerintahan di pemerintah daerah bupati endoi sekuan sire mudatin camat ya pemerintah daerah, pemerintah yang ada membantu bupati. Dan pemerintah desa kapitalau dan perangkat. Kami suruh ketua MTK di penyelenggara pemerintahan. Di mana diketahui bersama bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai 3 fungsi, antara lain fungsi pengawasan, pembentuk undang-undang, dan fungsi anggaran. Ini dari fungsi pengawasan. Jadi kami Dewan ada 3 fungsi. Fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan perda ini yang kami akan perda tentang APBD perubahan perda peraturan daerah. Baru saya membanggar di APBD membahas dengan pemerintah daerah fungsi anggaran. DPR berlaku bertindak sebagai fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Apa yang ditetapkan, disetujui, DPR mengawasi. Ketua DPRD menuturkan bahwa masyarakat yang hadir dapat menyampaikan aspirasinya untuk perkembangan dan pembangunan yang ada di Kampung Lia.
Aspirasi yang disampaikan pun dapat berupa saran, masukan, maupun pengaduan-pengaduan yang berasal dari masyarakat sendiri. Masyarakat untuk menampung aspirasi yaitu di dalam masa reses. Dalam hal ini, aspirasi yang diterima pun berbeda-beda, mulai dari usulan perkembangan proses Jalan Lingkar Utara, sampai dengan pembatasan PPKM dalam masa COVID-19 dan segala pencegahannya. DPRD pun berfungsi untuk mengawal program-program di mana ingin secara langsung mengetahui pokok-pokok pikiran dalam proses penyerapan aspirasi di masyarakat. Tentunya saat ini juga apa yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi acuan dari DPRD. Namun, melihat keterbatasan anggaran karena adanya pandemi saat ini. Hari ini kan dalam keadaan darurat negara kita karena melawan corona ini. Nah, jadi doi tekriku ini nawa yang termasuk di Yonggo mga kurang kan ini dan bantuan lain-lain di kesehatan, pendidikan. Nah, jadi untuk tenaga kesehatan yang dia luang laku sire di ibu kapu sire di meluang laku di osro opat takai kebi ni mono masker dan kebi untuk pencegahan corona ini. Nah, jadi saran jadi kebi apa proyek yang digeser kebi niara do karena ni foto 20% kebi bu belanja modal dan barang dan jasa. Ketua Dewan juga menambahkan akan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui usulan-usulan yang disampaikan. Yanis juga menuturkan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan warga, baik itu berupa saran, masukan maupun pengaduan yang disampaikan dalam kegiatan reses masa persidangan akan dituangkan ke dalam laporan kegiatan reses yang selanjutnya akan disampaikan ke pemerintah Kabupaten Sitaro untuk mendapat tindak lanjut dari Pemkab selaku pihak eksekutif. Selain itu, aspirasi masyarakat yang terhimpun dalam kegiatan reses ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan agar pelaksanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Setelah itu, DPRD akan membuat tata tertib yang akan dipakai dalam persidangan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 yang mengatur tentang tugas DPRD dalam pembuatan tata tertib. 3 turunan aturan pelaksanaan PP peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 itu mengatur DPRD, tugas DPRD yaitu DPRD harus membuat tata tertib. Tata tertib ini biasa yang tuh musrembang apa musrembang kampung desa nih mabiam tata tertib pasti wasa. Tata tertib aturan yang mengatur ketika yang peserta baik peninjau atau siapa saja yang ada di dalam harus mematuhi tata tertib yang telah dibacakan. Di sela-sela menyerap aspirasi warga Kampung Lia, Ketua Dewan juga membagikan masker kepada warga masyarakat yang hadir. Senada dengan itu, kegiatan reses ini dirangkaikan dengan pembagian BLT, bantuan langsung tunai secara simbolis kepada para lansia, juga masyarakat yang tidak mampu yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Juni tahun 2021 ini ada bantuan pemerintah, jadi sangat luar biasa program pemerintah. Selain itu, Koion, panggilan akrab sehari-hari beliau, tetap mensosialisasikan manfaat vaksinasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan vaksinasi dalam penanganan COVID-19. Benar sama suwe. Tetapi saya meneta rumintu. Isen kita makoam surung kita saki apa semua isen kita. Asale kita kebi vaksin. Kobe vaksin.
vaksin ini dia menambah kuat ya si kita. Contoh mga kekuatan yang mga mahasu, kemang kita ini vaksin kekuatan barangnya yang kita mga 40 60 karena ditambah kita ditambah. Dalam giat reses ini, semua yang hadir tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan selalu menerapkan social distancing, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum memasuki tempat pertemuan reses, juga dengan membatasi jumlah peserta reses yang hadir. Warga masyarakat Kampung Lia pun mengapresiasi kegiatan reses oleh Ketua DPRD Kabupaten Sitaro Jonianis dan diharapkan usulan-usulan yang ada dapat dikawal dan diakomodir.